Om Swastiastu. Selamat siang, perkenalkan kami dari SGD A5. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan student project dengan judul Aspek Ergonomis pada Work from Home. Baik, berikut merupakan nama-nama anggota SGD A5. Baik, saya izin untuk memulai presentasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Madi Palguna Sastra dengan 3 digit yang terakhir 201. Saya akan presentasikan mengenai bab 1 yaitu pendahuluan. Baik, pertama adalah latar belakang. Bekerja dari rumah atau work from home atau WFH adalah fenomena yang semakin umum di era digital saat ini. WFH memberikan fleksibilitas dan mengurangi waktu perjalanan. Awalnya WFH lebih sebagai fasilitas karyawan untuk menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Namun situasi berubah pada bulan Maret 2020 ketika WHO mengumumkan pandemi global akibat COVID-19. Nah, banyak negara menerapkan langkah-langkah lockdown untuk meminimalkan penyebaran virus yang memaksa jutaan pekerja beralih ke WFH. Nah, ergonomi sendiri adalah ilmu yang sentral di dunia kerja, berfokus pada keseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan kemampuan individu. Prinsip utamanya adalah menciptakan lingkungan kerja yang produktif dengan tetap memperhatikan kenyamanan dan juga keamanan. Hal ini krusial karena dapat meningkatkan produktivitas dan menciptakan lingkungan aman, nyaman, dan sehat yang sangat relevan dengan konteks WFH yang beragam. Pemahaman ini juga mencakup beberapa aspek tuntutan tugas, dengan setiap penugasan pekerjaan harus disesuaikan terhadap karakteristik seperti tugas dan materi, organisasi, serta lingkungan kerja. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis mengenai aspek ergonomis pada work from home. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan presentasi. Sebelumnya, perkenalkan, Mas saya Made Raditya Dwidayana dengan 3 digit yang terakhir 196. Adapun rumusan masalah pada penulisan paper ini adalah yang pertama adalah bagaimana gambaran umum dari work from home, kemudian apa definisi dari ergonomis, kemudian apa saja aspek ergonomis pada work from home, kemudian bagaimana aspek tugas, aspek organisasi, aspek lingkungan pada work from home. Kemudian ada pun untuk tujuan penulisan, yang pertama adalah untuk mengetahui gambaran umum work from home, kemudian untuk mengetahui definisi ergonomis, kemudian untuk mengetahui aspek ergonomis pada work from home, kemudian untuk mengetahui aspek tugas, aspek organisasi, dan aspek lingkungan pada work from home. Adapun manfaat penulisan adalah bagi penulis, yaitu penulisan karya tulis ini menambah pengetahuan dan wawasan dari penulis. Kemudian bagi sivitas akademika, diharapkan memberikan pembelajaran tambahan untuk mahasiswa mengenai work from home dan juga ergonomis. Kemudian bagi masyarakat, penulisan karya tulis ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai work from home dan ergonomis. Baik, saya akan lanjutkan ke bab kedua mengenai tujuan pustaka. Yang pertama adalah gambaran umum terkait dengan work from home, di mana work from home sendiri mulai muncul pada saat pandemi COVID-19, tapi ternyata work from home sendiri sudah ada sebelum dari pandemi COVID-19, hanya saja karena dari peraturan dari pemerintah mengenai pembatasan sosial ataupun social distancing, maka work from home sendiri adalah salah satu solusi dalam dalam rangka untuk menekan angka penyebaran virus dan juga mempertahankan dari stabilitas ekonomi dari perusahaan-perusahaan yang tidak bisa mendatangkan pekerjaannya untuk datang ke kantor karena dalam masa pandemi. Mungkin sekian dari presentasi dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Monica Priyatanujaya dengan 3 digit NIM terakhir 045. Di sini saya izin untuk mempresentasikan mengenai dampak positif dan dampak negatif dari work from home. Jadi untuk dampak positifnya, yang pertama memberikan fleksibilitas dalam waktu bagi pekerja, yang kedua mengurangi biaya operasional, yang ketiga mengurangi tingkat ketidakhadiran dan keterlambatan, yang keempat menghindari kontak langsung dengan orang lain. Lalu untuk dampak negatifnya, yang pertama berkurangnya fasilitas memadai di rumah seperti internet, sehingga menyebabkan penurunan produktivitas kerja. Lalu yang kedua berkurangnya pengalaman belajar dan transfer pengetahuan secara langsung. Dan yang ketiga sulit membedakan waktu kerja dan urusan pribadi. Mungkin sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Putra Meresua Yulin Saputra dengan NIM 2002511078. Jadi saya izin untuk melanjutkan memaparkan mengenai definisi ergonomis.
Adapun ergonomis merupakan suatu studi mengenai penyesuaian kebutuhan pekerjaan dan lingkungan kerja dengan kemampuan pekerja untuk memaksimalkan efisiensi, kualitas, dan kuantitas pekerjaan, dan diikuti juga dengan mengurangi risiko timbulnya cedera, gangguan muskuloskeletal, serta kelelahan yang berhubungan dengan pekerjaan. Dengan harapan penerapan dari ergonomis yang baik di lingkungan kerja akan meningkatkan produktivitas dari pekerjanya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mandiri Gina Masari dengan 3 JIP terakhir 203. Pada hari ini saya akan melanjutkan untuk definisi ergonomis. Ergonomi juga berarti menyeimbangkan tuntutan tugas dan kapasitas kerja. Kedua faktor tersebut harus seimbang guna mencapai hasil kerja yang optimal. Tidak seimbangnya tuntutan tugas dan kapasitas kerja akan berdampak buruk pada sistem kerja atau pekerja baik secara fisik maupun psikis. Sehingga produktivitas pekerja akan menurun. Baik, sekian dari saya. Bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nyoman Bulan Marni Wijaya dengan 3 digit terakhir 187. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai aspek tugas atau task pada work from home. Jadi untuk yang pertama ada jenis pekerjaan, di mana jenis pekerjaan ini merupakan beberapa macam pekerjaan yang dapat dilaksanakan oleh seseorang ataupun yang ditugaskan kepada seseorang yang dapat dilaksanakan dari kantor maupun dari rumah. Nah, berikut merupakan jenis-jenis pekerjaannya, yaitu yang pertama ada digital marketing specialist, social media manager, yang ketiga ada project manager, dan juga yang terakhir itu desainer grafis. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nyoman Bulan Pramuswari dengan 3 digit 154, izin untuk melanjutkan aspek tugas pada work from home. Yang kedua ada beban kerja. Beban kerja adalah tuntutan pekerjaan yang ditandai dengan kebutuhan untuk bekerja lebih cepat, melakukan tugas lebih banyak, dan lain-lain. Beban kerja yang tinggi dapat menyebabkan karyawan kelelahan dalam bekerja sehingga berdampak pada rendahnya kinerja karyawan. Sebaliknya, beban kerja yang terstruktur dengan baik akan membuat kinerja pegawai semakin meningkat. Ketiga, ada kondisi kerja. Kenyamanan pegawai dalam bekerja akan menjadikan pegawai melakukan pekerjaannya dengan lebih baik. Hal yang perlu diperhatikan yaitu dukungan teknis seperti aplikasi perkantoran yang sangat diperlukan untuk mendukung karyawan agar bisa bekerja maksimal dimanapun berada, yang menjadi salah satu faktor pendukung dari kondisi kerja. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Dr. Priska Paramananda dengan 3 digit terakhir 050. Pada hari ini saya akan menjelaskan terkait aspek organisasi pada work from home. Yang pertama, jam kerja dan juga istirahat, di mana WFA ini memiliki banyak sekali waktu yang fleksibel, dan nantinya akan menyebabkan jam kerja yang tidak teratur para karyawan. Sehingga penting sekali untuk dilakukan pengaturan waktu kerja dan jam kerja, misalnya metode 20-20-20 pada saat melihat layar laptop, kemudian juga bisa melakukan metode istirahat selama 15 menit setiap 2 jam kerja. Di mana pengaturan jam kerja juga istirahat ini memiliki manfaat, yaitu terkait efektivitas waktu, mencegah penurunan fisik, meningkatkan derajat kesehatan, dan juga menjaga kualitas dan produktivitas karyawan. Bisa di next. Baik, yang kedua adalah shift kerja, di mana untuk meningkatkan produktivitas secara maksimal dan juga efisien selama work from home, dapat dilakukan shift kerja, di mana harus memperhatikan keamanan, keselamatan, dan juga kesehatan juga kondisi karyawan sendiri. Di mana dampak yang dapat ditimbulkan dalam pengaplikasian shift kerja ini akan mempengaruhi performa kerja dan juga kesehatan. Baik, demikian dari saya, akan lanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nikade Ananda Satya Diwianti dengan 3 digit terakhir 035, izin untuk melanjutkan penjelasan mengenai aspek organisasi pada work from home. Jadi untuk yang ketiga, yaitu ada cuti dan libur. Work from home ini menciptakan pekerjaan yang fleksibel terhadap tempat dan waktu. Namun, bekerja dari rumah juga memberikan dampak negatif terhadap produktivitas karyawan, dikarenakan meningkatkannya beban kerja, peran orang tua di rumah untuk mengurus anak, hingga terbatasnya fasilitas dalam bekerja dari rumah. Sehingga potensi mengalami stres kerja itu akan menjadi melonjak. Oleh karena itu, keseimbangan antara pekerjaan dan liburan sangat diperlukan karena memberikan dampak baik dan positif, yaitu yang pertama untuk kesehatan. Liburan ini terbukti dapat menurunkan intensitas penyakit jantung. Liburan juga mampu melepaskan hormon bahagia yang meningkatkan kesehatan mental. Yang kedua ada kapabilitas, di mana liburan ini memberikan energi sehingga fungsi otak menjadi lebih baik, meningkatkan motivasi dan pola pikir yang berorientasi pada tujuan. Dan yang ketiga, kebahagiaan dan kesejahteraan, di mana liburan mampu meningkatkan suasana hati individu dan memberikan kebahagiaan serta kepuasan yang lebih tinggi.
Yang keempat ada manajemen kontrol, di mana manajemen kontrol ini mengacu pada semua prosedur, metode, dan perangkat untuk memastikan bahwa perilaku dan keputusan karyawan konsisten terhadap strategi dan tujuan organisasi. Manajemen kontrol ini bertujuan untuk memastikan bahwa karyawan dapat melakukan tindakan spesifik yang berkontribusi terhadap keberhasilan organisasi. Secara khusus, hal ini terfokus pada yang pertama, standarisasi, di mana pedoman dan prosedur yang menentukan cara kerja kegiatan yang dilakukan sehingga karyawan dapat mengikuti dan menerapkannya. Yang kedua, partisipasi dalam perencanaan, di mana keterlibatan karyawan dalam proses perencanaan strategis dan penentuan kegiatan untuk mencapai keselarasan tujuan. Dan yang ketiga, tinjauan pratindakan, di mana ini dilakukan untuk memandu dan membatasi aktivitas yang diusulkan, serta memberikan arahan dan menyelesaikannya. Sekian dari saya lanjutkan ke rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nika Ayutena Oktar Dewi dengan NIM 20025-11039. Di sini saya akan mempresentasikan bagian aspek lingkungan atau environment pada work from home. Selama bekerja dari rumah, sebagian besar aktivitas cenderung dilakukan dalam waktu yang lama, sehingga penting sekali untuk menciptakan lingkungan yang nyaman ketika bekerja dari rumah atau WFH, agar kesejahteraan dan produktivitas kerja dapat terjaga dengan baik. Berikut adalah beberapa hal yang harus diperhatikan ketika melaksanakan WFH atau work from home, yaitu yang pertama, pemilihan lokasi yang tepat. Dengan memilih ruangan atau area yang tenang dan terpisah dari gangguan lain di rumah, serta memastikan ruangan memiliki pencahayaan alami yang cukup untuk mengurangi ketegangan mata, sehingga dalam melakukan WFH dapat dilakukan dengan nyaman. Yang kedua yaitu memilih furnitur yang ergonomis, di mana memilih kursi dan meja yang mendukung postur tubuh yang baik, sehingga dapat menghindari ketidaknyamanan fisik. Baik, next. Berikut adalah contoh gambar pemilihan kursi dan pemilihan layar untuk melakukan pekerjaan dari rumah, seperti kursi menyesuaikan dengan postur tubuh dan pemilihan komputer sesuai dengan lapang pandang mata atau sejajar dengan mata. Baik, sekian dari saya akan disampaikan dengan teman saya. Next. Perkenalkan, saya Agung Ajeng Saputra dengan 3 digit NIM terakhir 200, izin melanjutkan presentasi mengenai aspek lingkungan pada work from home, di mana fasilitas yang baik yaitu memiliki fasilitas yang bagus seperti komputer dan internet yang baik, dapat menghindari masalah seperti keterlambatan dalam mengakses informasi penting, serta pekerja dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan lebih cepat dan efektif. Berikutnya yaitu tetap menjaga kebersihan dan kerapian tempat kerja, di mana lingkungan yang bersih dan rapi dapat mempermudah seorang pekerja untuk menemukan dokumen, peralatan, dan juga barang-barang yang dibutuhkan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas daripada pekerjaan. Selanjutnya itu ada jadwal kerja yang teratur selama work from home, di mana penting sekali membuat jadwal yang teratur supaya lebih konsisten, serta tetap memberikan batasan antara waktu kerja dan waktu pribadi. Selanjutnya ada manajemen kebisingan, di mana memiliki lokasi yang tenang, akan menyediakan alat pelindung telinga dapat mencegah kebisingan yang berlebihan sehingga tidak mengganggu konsentrasi daripada pekerjaan. Selanjutnya ada komunikasi yang efektif, di mana komunikasi yang efektif di sini dapat memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang jelas tentang tugas, tujuan, dan harapan dalam pekerjaan, sehingga dapat mengurangi daripada risiko kesalahpahaman atau kebingungan dalam pengambilan suatu keputusan dalam pekerjaan. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya yang Guru Bangsa dengan 3 digit NIM 144 akan melanjutkan presentasi pada bagian bab 3, yaitu bentuk. Pertama adalah kesimpulan. Jadi WFH atau work from home merupakan salah satu strategi pencegahan penyebaran virus pada saat pandemi COVID-19. Kemudian ergonomi berpandangan penyesuaian pekerjaan dan kemampuan pekerja. Dengan dilakukannya pekerjaan dengan kondisi ergonomis, tentunya pekerja akan meningkat secara produktivitasnya. Kemudian aspek-aspek ergonomis pada saat WFH ada 3. Yang pertama adalah aspek tugas, yaitu tugas pekerjaan, beban kerja, dan kondisi kerja. Kemudian aspek organisasi, yaitu kebutuhan jam kerja dan istirahat si pekerja, serta cuti dari libur. Kemudian terkait aspek lingkungan, yaitu pemilihan lokasi yang tepat, metode yang ergonomis, fasilitas yang baik, kebersihan yang terjaga, jadwal kerja yang teratur, manajemen kebisingan, dan komunikasi yang efektif. Kemudian pada bagian saran itu pekerja kantoran dan masyarakat penting untuk memahami dan mengaplikasikan aspek ergonomis dalam keberlangsungan kegiatan WFH-nya sehingga dapat menentukan kinerja yang efektif, efisien, dan optimal. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih.